Pernah nggak, lagi rapat budget, terus GM kamu nanya, "Kenapa biaya housekeeping bulan ini segini besar?" Dan kamu jawab, "Ya, karena hunian naik, Pak." Jawaban itu benar, tapi lemah. Karena ada satu angka yang bisa bikin kamu jawab pertanyaan itu kayak orang yang emang ngerti keuangan, bukan cuma ngerti kamar. Namanya CPOR. Dan kalau kamu belum tahu cara hitungnya, video ini buat kamu. Dulu, waktu saya masih jadi supervisor, saya pernah duduk di rapat budget cuma buat nemenin atasan saya. Saya lihat dia dicecar sama financial controller soal kenaikan biaya laundry. Dia gagap. Bukan karena dia nggak kerja keras, tapi karena dia nggak punya satu angka pun yang bisa dia sebut untuk membela diri. Angka yang dia punya cuma total pengeluaran bulan ini. Itu doang. Nah, angka yang harusnya dia punya itu namanya CPOR, Cost per Occupied Room. Definisinya simple banget. CPOR itu total biaya operasional housekeeping kamu dibagi jumlah kamar yang terjual di periode yang sama. Rumusnya gini, CPOR sama dengan total biaya operasional housekeeping dibagi jumlah kamar terjual, occupied rooms. Contoh gampangnya, misal bulan ini total biaya housekeeping kamu, gaji, linen, amenities, cleaning supplies, semuanya 350 juta rupiah. Kamar yang terjual bulan itu 2.500 kamar malam. 350 juta rupiah dibagi 2.500, hasilnya 140.000 rupiah per kamar. Itu CPOR kamu. 140.000 rupiah biaya housekeeping untuk setiap satu kamar yang tamu tidurin malam itu. Balik ke cerita atasan saya tadi. Kalau dia punya angka ini, dia bisa jawab gini. Biaya kita naik karena hunian naik, tapi CPOR kita tetap stabil di 140.000. Artinya nggak ada pemborosan, cuma volume yang naik. Selesai, nggak ada perdebatan panjang. Karena dia ngomong pakai bahasa yang FC ngerti. Sekarang, kenapa sih angka ini lebih kuat dibanding angka absolut kayak 350 juta? Karena angka absolut itu gampang banget disalahartikan. 350 juta kedengarannya besar. Tapi kalau kamu bilang, biaya housekeeping kita itu 14% dari rooms revenue bulan ini, itu framing yang beda banget. Kenapa? Karena sekarang pertanyaannya bukan lagi, kenapa segini besar? Tapi jadi, apakah 14% ini di atas atau di bawah standar industri? Dan itu pertanyaan yang jauh lebih gampang kamu jawab, kalau kamu udah tahu benchmarknya. Nah, ini bagian yang jarang orang tahu. Untuk hotel bintang 3 sampai 5 di Indonesia, ada rentang CPOR yang jadi acuan industri. Kalau CPOR kamu ada di rentang itu, kamu aman. Tinggal tunjukin datanya. Kalau di atas, kamu perlu tahu di komponen mana yang bikin melenceng. Apakah tenaga kerja, linen, atau amenities. Kalau di bawah, justru itu bisa jadi red flag juga. Karena bisa jadi ada standar kualitas yang kamu korbanin demi angka yang kelihatan bagus. Satu hal penting yang perlu kamu pegang. CPOR itu bukan angka yang tetap. Dia bisa naik turun. Dan itu wajar. Bukan berarti kamu gagal kelola anggaran. Kenapa bisa gitu? Karena biaya housekeeping itu sebenarnya kelompok dari 3 jenis biaya yang beda karakter. Pertama, biaya semi-variabel, kayak tenaga kerja. Dia nggak langsung naik turun ngikutin hunian. Karena kamu tetap butuh jumlah staf minimum walau hunian lagi sepi. Kedua, biaya variabel penuh, kayak amenities dan cleaning supplies. Ini yang paling gampang naik turun ngikutin jumlah kamar terjual. Ketiga, biaya capex, investasi jangka panjang, kayak mesin laundry, yang dihitungnya beda lagi, biasanya lewat depresiasi tahunan. Nah, 3 lapisan biaya inilah yang jadi dasar dari semua kalkulasi anggaran housekeeping. Begitu kamu paham CPOR dan 3 lapisan ini, kamu punya pondasi buat ngitung apa aja dari par stok linen, manning guide, sampai proposal beli mesin laundry baru. Nah, ini baru permukaannya aja. Yang saya kasih tadi itu rumus dasar, biar kamu bisa langsung praktik hari ini. Tapi, kalau kamu mau tahu benchmark CPOR yang detail per bintang hotel, cara breakdown 3 lapisan biaya ini jadi anggaran per komponen, sampai cara nyusun proposal budget yang defensible di depan JM dan FC, itu semua saya bahas lengkap dengan tabel dan studi kasus angka nyata di e-book Kuasai Budget Housekeeping. Ini bukan buku teori, ini kumpulan pengalaman lapangan, kayak cerita atasan saya tadi, yang saya susun jadi kerangka yang bisa kamu pakai langsung tanpa perlu jadi lulusan akuntansi dulu.
Linknya ada di deskripsi dan pin komen, link.id/warko TikTok Shop. Kalau musim budget kamu udah dekat, ini investasi yang balik modalnya cuma dari 1 kali rapat yang kamu menangin dengan angka yang tepat. Jadi, sebelum kamu tutup video ini, coba satu hal. Buka data bulan lalu, hitung CPOR kamu sendiri. Total biaya housekeeping bagi jumlah kamar terjual. Tulis angkanya di kolom komentar kalau kamu berani. Karena angka itu, yang dulu nggak dimiliki atasan saya waktu digebrak FC, sekarang bisa jadi senjata kamu di rapat budget berikutnya. Kalau video ini kepake, pencet subscribe, biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya soal cara ngitung par stok linen yang bikin kamu nggak pernah kehabisan pas peak season lagi. Sampai ketemu di video berikutnya.